Oke, apa ada yang ingin untuk open cam lagi, teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin kita mulai sesi dokumentasinya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah open cam. Di sini teman-teman boleh lanjut open kamera ataupun enggak. Di sini saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain, yaitu IAIA atau yang biasa dikenal Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Nah, apa sih IAIA itu? Nah, IAIA itu adalah pegiat dari ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain atau yang biasa dikenal dengan IAIA, merupakan perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal dengan AI dan juga blockchain, tentu saja. Tujuan utamanya dari AI ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain, kemudian berbagi pengetahuan terhadap individu, profesional maupun organisasi, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAI sendiri telah terdaftar secara legal dalam AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Nah, dan juga perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Oke, teman-teman di sini akan mendapatkan berbagai macam manfaat ketika bergabung dengan IAIA. Yang pertama itu pengembangan keterampilan dan ilmu, seperti mendapatkan akses seminar, webinar, dan juga pelatihan mengenai teknologi AI dan maupun juga blockchain. Kemudian teman-teman mendapatkan mentoring dan juga sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas teman-teman di dunia profesional dan juga kompetensinya. Kemudian teman-teman ini mendapatkan networking yang bagus, seperti bertemu profesional, akademisi, startup, dan juga praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek maupun riset atau juga usaha bersama dari teman-teman semua. Oke, kemudian dari segi publikasi dan juga reputasi, nah teman-teman di sini dapatkan kesempatan untuk mengikuti konferensi-konferensi yang ada dari IAIE, kemudian teman-teman dapat mempublikasi artikel yang sudah teman-teman buat maupun jurnal itu sendiri, dan juga kontribusi dalam kegiatan ilmiahnya nih nanti teman-teman. Oke, bagaimana sih cara mendaftar menjadi keanggotaan di IAIE? Di sini langsung aja teman-teman dapat mengunjungi situs resmi dari IAIE, yaitu https://iaie-id.org. Nah, di sini ketika teman-teman mengakses dalam websitenya, di sini teman-teman langsung bisa daftar saja terlebih dahulu. Kemudian dari tampilan awalnya ini kita dapat melihat profil dari IAIA sendiri, dari segi keanggotaan, sertifikasi, kegiatan, jurnal, dan juga publikasi nih teman-teman. Oke, di sini juga teman-teman akan mendapatkan sebuah yang namanya di profil itu kartu keanggotaan ketika teman-teman sudah mendaftar di IAIA, dan juga teman-teman dapat bisa juga upgrade membership dari IAIA ini sendiri teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk mengenai IAIA ini teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke Canva teman-teman. Kita lanjut ke window berikutnya, yaitu refactoring. Mana ya code-nya? Yang pasti kita butuh enemy state terlebih dahulu. Player state machine entity. State.
Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mengenai refactor code menggunakan finite state machine. Nah, di sini itu kita dapat merapikan kode kita yang tadinya berantakan, teman-teman. Sebagai contohnya, mungkin kita bisa langsung coba deh. Lihat di sini. Sambil kita buka entire screen aja. Oke, di sini kita kan masih yang namanya panjang banget, teman-teman. Kita nanti akan refactor dari segi ini. Nggak akan sepanjang ini lagi, nanti ada yang namanya beberapa nama. Misalkan kita di sini bikin folder baru mengenai enemy. Nah, di sini nanti ada yang namanya enemy entity ya. Di sini kita bisa menggunakan entity. Kemudian ada yang namanya enemy state dan juga enemy finite state, enemy state machine. Nah, nanti dari ketiga ini, teman-teman, dia akan berkesinambungan. Jadi ini bakal dipakai, jadi kita nggak perlu mono behavior-nya di sebelah sini. Kemudian di finite state machine juga kita nggak akan gunakan ini kelasnya. Dan untuk enemy state itu sendiri kita juga sama, 3 tempat ini. Oke, nantinya tuh ada yang pakai abstrak. Oh, salah ternyata, yang ini bisa mono behavior. Di kita ini aja yang nggak ada. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau kita nggak refactor nih, teman-teman, refactor kodenya, biasanya itu ada beberapa problem, yaitu biasanya kita sebut dengan spaghetti logic. Yang pertama, kesulitan dari struktur. Dari segi movement, jump, attack berada di satu file yang sama. Dan banyak juga boolean seperti is grounded, is jumping, is stacking, dan juga nested if else. Sebagai contoh tuh seperti yang kita punya ini. Di bagian player controller dan juga enemy goblin ini, kita di sini masih menggunakan boolean yang sangat banyak, kayak is grounded ada di sini, is wall juga ada, kemudian ada yang nested if nggak ya di sini? Oh, beruntung masih belum ada, tapi di player controller harusnya sih ada juga. Nah, kayak ini, if is rolling, roll timer kurang dari sama dengan delta time. Nah, if roll timer kurang dari 0, dia berarti unroll. Ini masih kita bakal bingung juga nantinya nih, teman-teman, yang bagian ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang namanya finite state machine nantinya, teman-teman. Jadi setiap state, setiap setiap baris code itu punya state-nya masing-masing. Jadi kita nggak perlu dalam satu file yang sama. Kemudian dari problem berikutnya, seperti logic plus animasinya itu bercampur nih, teman-teman. Jadi kayak sebagai contohnya itu ada di bagian player controller lagi. Jadi dia bakal bingung. Sebenarnya sih bisa aja kayak gini. Kayak gini bisa aja, teman-teman. Tapi lebih baik biasanya tuh kita gunakan sebagai contoh, misalnya ini malah dihapus. Misalkan kita punya yang namanya player underscore idle state. Nah, di sini kita bisa buat new idle state. Bukan idle state, sorry. Dia tuh bikin, ya sama kayak ini sebagai contohnya, idle state ya, bikin idle state.
state misalkan itu dia ke this. Jadi kita ngedeclare lagi teman-teman. Jadi kita harus bikin juga. Kayak sebagai contohnya gimana ya? Bisa dicontohin ada lagi nggak ya contohnya? Pokoknya dia bakal ada variabel tersendiri, nggak menggunakan seperti ini teman-teman. Jadi bisa seperti ini. Jadi kita harus gunakan konstruktornya terlebih lagi. Mungkin kayaknya saya juga ada satu contoh lagi yang saya lagi coba-coba. Lagi kita menunggu, nah itu masalah keduanya itu seperti animasi dan game logic bercampur menyebabkan state collision dan juga sulit menelusuri bugnya. Jadi kalau kita tarik garis merahnya, biasanya tuh kita di logiknya bermasalah, padahal bisa jadi di animasinya juga bermasalah nih teman-teman. Kemudian dampaknya dari segi dampak itu sulit buat debugging, lambat menambahkan fitur dan juga rentan konflik antar state. Kalau kita nggak refactor kode ini dari jauh-jauh hari sebenarnya, dia tuh kita pas kita tinggalin sebulan aja deh, itu bakal ngeliat tuh bakal apa ya, kayak ini codingan macam apa sih, apa yang saya tulis. Kemudian untuk menambahkan fitur di sebelah mana yang akan saya tambahkan, jadi bingung untuk penempatannya. Dan juga rentan konflik antar state, jadi kayak misalkan kita kurang dari 0, kita itu berjalan, tapi kita bisa ngekonflik ke bagian jam itu juga bisa teman-teman. Atau juga kita bisa ngedash itu juga bisa untuk konflik antar state-nya. Kemudian, mengapa menggunakan finite state machine atau yang biasa disebut dengan FSM? Jadi, untuk menyederhanakan perilaku karakter dengan memastikan hanya satu state yang aktif setiap saat itu kita menggunakan yang namanya FSM. Nah, sebagai contohnya di sini ada yang namanya base state, habis itu ada yang state machine, idle state, ada juga run state. Nah, sebagai contohnya nanti kita juga ada, mungkin di sini kita bisa lihat dulu untuk satu game lagi yang sedang saya siapkan sebenarnya, lagi belajar. Jadi, di sini kita ada yang menggunakan namanya entity state, teman-teman. Nah, sebagai contoh, bukan di sini, di player. Nah, di sini kita menggunakan nge-public reference yang namanya player, idle state. Jadi kita bisa nge-get ini, tapi kita nggak bisa nge-set nih teman-teman. Kita bisa nge-get di bagian mana saja. Misal kita panggil ini ke ground, itu bisa banget teman-teman. Jadi false state, player.false state. Jadi false state ini dipanggil, player juga kita panggil. Jadi kita punya yang namanya constructor di sini teman-teman. Nah, di sini kenapa bagusnya lebih menggunakan FSM dibandingin kita menggunakan yang ini, teman-teman. Ini kita bacanya bingung banget, kayak animation, move X sama dengan 0 dan juga is grounded dan it's not attacking, that it's not rolling. Nah, sedangkan kalau kita baca yang di sebelah sini, mana kita inputannya itu move aja misalkan. Kalau move tuh berarti di sini state-nya. Oke. Kalau kita belajarnya move di sini teman-teman, berarti kan ketika player move inputnya X sama dengan 0 atau iya sama dengan 0, itu kan dia masuknya idle state teman-teman. Nah, sedangkan dari idle state ini, player.setVelocityPlayer player move input X dikali 5 sama koma habis itu RB linear velocity-nya .y atau kita set bukan 0 sih sebenarnya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa lompat di dalamnya, itu bisa banget. Nah, dari sini kita bisa berubah juga nih teman-teman. Namanya enter. Nah, dari si velocity ini kita bisa ambil yang namanya ini. Linear velocity, new vector 2, x velocity dan juga y velocity. Yang berarti dia bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Sebenarnya. Nah, player kita. Nah, nanti dia inputannya berbeda. Kalau sebagai contoh yang punya saya di sini, ini tuh dia langsung gampang untuk dipahami.
Jadi kalau kita movement-nya mana ya? Nih yang ini parameternya teman-teman, udah ada parameternya juga dan juga kita di idle state. Dia kan posisi idle state pertama-tama teman-teman. Nah, if player input move inputnya .x tidak sama dengan 0, berarti kan ada inputan teman-teman. Dari angka 1 sama 0. Kalau misalkan 1 berarti dia bergerak. Kalau ini versi debugnya gimana ya? Kita buatnya, nah gini aja. Mana ya? Oh ini, bisa dilihat sebelah sini movement inputnya teman-teman. Kalau kita misalkan ke kiri berarti minus 1, bukan 0 lagi. Kalau ke kanan kita 1. Secara nggak langsung kita udah implementasi yang tidak sama dengan 0. Dia jadi ada bergeraknya. Kemudian dari setelah kita mengetahui mengapa kita menggunakan yang namanya FSM teman-teman. Nah di sini juga masih ada mengapa sebenarnya kalau dari 3 poin di sini ada isolasi logic seperti setiap perilaku seperti idle, run jump ditempatkan di tempat state yang terpisah. Seperti contoh yang ini teman-teman. Jadi kayak idle state, move state, jump state itu beda masing-masing. Jadi kayak gimana ya bisa dijelasin ya. Jadi kayak kalau in real life-nya switch-nya itu kita bisa seperti menyalakan television atau menyalakan TV, berarti kan state-nya dia lagi off ya teman-teman. Jadi kemudian state off mengurangi daya kan, jadi nggak memakan daya banyak, daya consumption-nya dikit. Nah, ketika kita mencet power on, berarti state-nya berpindah dari state off itu ke state on. TV menyala, menampilkan gambar. Kita bisa melihat suatu tayangan televisi itu kalau state-nya kita berubah dari off ke on, teman-teman. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan implementasi yang di lampu merah itu juga bisa, teman-teman. Itu ada 3 state. Jadi kalau lampu hijau itu kita jalan, lampu kuning berarti state-nya itu kita siap-siap untuk berhenti, dan merah itu berarti berhenti. Kita menunggu lagi kayak di bagian idle. Di bagian idle ini kita menunggu kan kalau kita ada inputan. Nah, sedangkan kalau in real life kita lampu merah menunggu 1 menit. Kalau 1 menit sudah lewat berarti kita jalan. Dia masuk ke state warna hijau, teman-teman, untuk di lampu merahnya. Nah, kemudian modular dan testable. Seperti mudah menulis unit test untuk setiap state dan menambahkan fitur tanpa merusak yang lainnya. Nah, biasanya kalau yang di sini tuh saya udah mencoba kayak apa ya contohnya ya di bagian oh, ini sebelumnya kalau kita menggunakan yang namanya ini, kita kan nggak perlu nggak apa ya, kita nggak ngedeclare ini. Kemudian tuh bakal ada error di bagian mana ya? Terusnya ada error di bagian ini, input. Input player, dia bakal nge-reference ke mana aja. Input player, oh nggak ada lagi inputan ya, di sini belum ada inputan lagi. Oh ini, oh yang ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, sebenarnya di bagian inputan ini tuh udah nggak bisa lagi untuk lompat. Kita langsung muncul. Jadi si inputannya itu doesn't exist di konteks ini. Maksudnya kemana arahnya? Itu nggak ada sama sekali. Kalau kita bisa lihat di sini pick definition ya, harusnya di sini juga udah nggak ada. Kecuali kita nyalain lagi nih teman-teman ini ya. Jadi yang dimaksud dengan modular dan testable itu seperti itu. Jadi itu gampang banget untuk dites. Kalau misalkan ada satu masalah, dia bakal ketariknya kemana aja. Ini pasti bakal nggak akan error lagi. Karena yang tadinya kan kita bisa player.input, player.jump. Nah ini panjang banget teman-teman untuk buat variabelnya. Jadi kita pendekin sebenarnya. Jadi protected player input set. Ya bener ini. Karena kita pakai inputan terbaru sebagai contohnya.
ini bisa diambil ke input set ini, teman-teman. Kita akan implementasiin ke project punya kita. Sebagai contoh aja. Kemudian ada scalability. Kita bisa menambahkan masing-masing fitur baru seperti dash, bisa wall slide atau attack jadi lebih sederhana. Bukan sederhana. Jadi kayak ada combo di dalamnya itu bisa banget, teman-teman. Cukup tambahkan state dan transisinya aja. Kemudian konsep dasar dari finite state machine itu seperti yang pertama tadi itu ada state. Ada yang namanya misalkan ada state idle, state run, state jump, dan juga state attack. Nah, di sini kita bisa menggunakan encapsulation atau kapsulasi behavior, itu juga bisa, teman-teman. Itu kita mendasar kepada OOP pemrograman. Jadi kita bisa menggunakan inheritance, kita bisa menggunakan encapsulation, kita bisa menggunakan satu lagi, aduh saya lupa. Oh no, saya lupa satu lagi. Nah, kemudian untuk konsep dasar berikutnya ada transition, yang dimana kondisi yang memicu perpindahan state. Kita ada yang namanya transisi nanti, dan juga ada state machine itu sendiri sebagai manager yang memegang current state dan juga melakukan change state. Nah, kemudian prinsip pentingnya itu ada satu hal state yang aktif sekaligus. Bukan, hanya satu. Jadi, kalau run kita nyala, berarti idle kita mati, attack kita mati. Sedangkan kalau kita run, kita press misalkan spasi untuk lompat. Berarti run kita mati, kita masuk ke dalam state berikutnya, yaitu jump. Kita akan melompat nih, teman-teman. Nah, hindari boolean global yang memicu kondisi pertabrakan. Jadi kita bisa menggunakan is grounded, is boolean, itu masih pro kontra di sini, teman-teman. Nah, kemudian kalau di sini tuh untuk yang saya akan buat nantinya dari Goblin Enemy Behavior arsitekturnya nanti, kita dari entity hierarchy itu dari entity bisa dimasukkan ke enemy, habis itu kita bisa masuk lagi ke enemy goblin. Sebenarnya sih dari entity bisa ke enemy goblin aja, nggak perlu ada yang namanya enemy lagi sih, teman-teman. Kemudian dari enemy state machine-nya seperti ini. Enemy state machine, kemudian ke state machine-nya ini, ke enemy state, ke base-nya itu. Dari base ini kita bisa panggil ke goblin state, bisa ke patrol, kita bisa ke chase, bisa attack, bisa goblin state. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang namanya lagi menggunakan banyak di sini, teman-teman. Kayak script ini banyak banget. Kayak ini kan dikit sebenarnya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5. Tapi panjang banget, teman-teman. Sedangkan kalau yang kita pakai nanti ini bakal banyak sebenarnya. Tapi itu bisa dibilang jadinya pendek-pendek sih lainnya, teman-teman. Kemudian refactor pertama, kita bisa idle and run terlebih dahulu, teman-teman. Kita mungkin ke bagian entity dulu sih bisa. Entity kita bisa manggil yang namanya apa aja. Di bagian sih ini goblin ini. Kita bisa ngambil si komponen publiknya. Ya, public. Di sini kita ambil yang namanya, kita bikin region baru yang namanya components. Di sini kita ambil yang namanya public. Di sini harusnya bisa sih, public reject body. ARP kita ambil ini. Get private set. Kemudian animator juga kita ambil. And region. Kemudian kita flip, kita ambil kode flip kita punya. Ketikkan kita ambil yang bagian ini. Sorry, bukan yang ini. Flip. Oh, itu di enemy. Sorry, salah. Flip. Mana flip?
Oke, nggak ada di situ. Kita bikin region baru. Itu namanya flip cooldown untuk si enemy-nya. Serious fault, protected, float, flip cooldown itu kita set aja. Kemudian private float split time. Di sini kemudian ada yang namanya phasing, region phasing direction. Kita public integer phasing dir. Oh no, kita bisa gunain yang namanya ini aja. Kita nggak perlu yang pakai ini. Kita ada handle-nya sendiri. Kita bisa gunain yang namanya private boolean phasing dir true di sini and region. Hey, kalau kita bikin ini, kita belum ada state-nya. Oke, sorry salah. Kita harus bikin yang namanya state machine-nya dulu. Lupa. Mana state machine-nya? Oke. Kita dari sini dulu teman-teman. Saya salah ternyata. Oke, pertama di sini kita harus buka dulu public enemy state. Sini public enemy state itu kita current set, public get set, jadi kita bisa ngambil. Kemudian public void initialize. Nah ini kan belum ada teman-teman enter. Jadi kita bisa masuk yang ke namanya itu di bagian ini sebenarnya sih nanti. Jadi kita setup dulu bagian ini, kemudian public void change state, enemy state, new state, current state dot exit, kemudian current state new state dan juga enter new state. Nah dari sini kita bisa masuk ke bagian yang namanya ini teman-teman. Jadi kita bisa ngambil dia ke mana ya? Kita bikin yang namanya protected enemy nggak ada entity, makanya enemy buat apa di sini? Sebentar, aku jadi bingung sendiri yang codingnya yang di sini. Log entity buat apa? Ada enemy-nya lagi. Aneh. Aneh yang di situ. Kayaknya nggak perlu itu ada entity enemy state. Iya, itu aja. Wih, untuk apa ada itu lagi? Dia bisa ngambil dari enemy state machine. Goblin. Nggak bisa. Udah deh bisa masuk. Sabar itu.
Nih, kemudian ini bukan logic update, lebih ke arah update aja sebenarnya. Nah, dari yang sini kita udah initialize juga, teman-teman. Kita bisa masuk ke entity, sebenarnya kita bisa ambil aja yang dari sini. Jadi di entity ini kita ada yang namanya statnya ini health. Ini enggak 3 aja sebenarnya. Kemudian clear, kita clear belum kita apain. Ini aja dulu, goblin dulu aja. Untuk movement juga kita bisa panggil di sebelah sini. Environment check. Ya, ini masuk untuk si ini, kemudian ini bisa masuk detection. Kemudian kita masuk ke yang bagian attack, juga masuk ke sebelah sini. And then rigid body itu protected semua. Ball facing red dot true. Entity. Oh ya, movement itu.
Oke. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Oke, kita pastikan terlebih dahulu ini nggak ada masalah sih teman-teman. Set timer. Biar nggak berantakan. Entity-nya di bagian entity-nya kita masih belum selesai. Bisa yang namanya protected on awake aja sih harusnya. Awake rb dot get component rigid body, kemudian name children, lalu kita bisa masuk ke metode berikutnya. Sebenarnya kita harus panggil dulu yang namanya update. Update nggak ya, karena ya nggak ada, kita nggak bisa masuk ke overall update. Kalau misalnya jadi bingung ini ya pakai FSM. Ya di bagian ini kita bisa misalnya ini harusnya entity aja or state aja. Oke, coba yang ini kita kasih lagi gini aja sih, aman, masih aman. Titi ya, Titi ini yang gak aman. Kita buat yang namanya public void set velocity float x, float y. Di sini kita bisa langsung masukin rb.linear velocity. Bukan damping. Linear velocity new vector tuh masuk lagi yang namanya apa ya? X, ya ini aja parameter yang diambil. Kemudian kita buat set zero velocity. Jadi kita buat lagi yang satu lagi public void flip jadi misalnya kalau yang ini transform dot position lebih ke arah transform dot position controllernya ya bukan pakai yang ini, kita pakai yang last flip time sama dengan time. Tapi di sininya kita bisa pakai yang namanya if time kurang dari last time flip plus flip cooldown, dia bakal nge-return nilainya teman-teman. Situ kita cek lagi apakah dia bisa lagi masuk lagi ke sini, dan juga facing right-nya dikali dengan -1. Facing right, facing there. Kita pakai facing right. Dia nggak mau.
Boolean to integer. Oh ya, dia mau. Berarti kita makainya integer. Kepanggil harusnya. Ya. Public integer 1. Oh, ini public integer passing right. Nah, kita ambil ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi passing right isn't. Nah, tapi di sini kan right sama dir berbeda, dua hal yang berbeda. Right berarti ini pakai boolean. Nah, yang di sini ini makanya true. Sedangkan yang di sini ini private. Ini private aja. Di sini kita buat lagi public integer passing dir get private set dengan 1. Ini kita gunain yang namanya facing direction, sedangkan yang ini facing right. Nah, dari sini kita bisa ngeflip controllernya lagi pakai vector 3 scale transform.call scale.x sama dengan dikali ini 1, lalu transform.scale ke scale itu sendiri. Apakah nantinya akan flip apa enggak? Nah, ini kita fokus bukan ke player, tapi ke si ini. Dan kita bisa panggil yang namanya si ini. Bisa kita ambil sih sebenarnya yang ini, teman-teman. Jadi check environment masuk situ, masuk ke sini. Dan flip udah, take damage udah, androgismos. Sebentar, ini ke mana arahnya referensinya? Oh, ke sini ke petrol lah. Nah, ini kita coba buat di sebelah sini yang namanya goblin underscore petrol state. Kita bisa coba panggil si mana ini ya. Berarti ngambil dari entity. Harus bikin konstruktor, tapi di sini enggak, langsung aja berbeda. Ternyata. Oh. Jangan langsung kayak gini. Oke, dia ngambil dari si entity. Berarti kita private. Wih, enemy underscore goblin. Ganggunya. Sini pakai goblin. Dan kita public. Harusnya itu ngambil si ya. Konstruktornya nggak ada. Generate. Iya, masih satu doang ya. Saya enemy.
Animal name. Kayak masih kurang satu ya jadinya. Enemy. Station. Enemy. Lagi nih. Enemy state. Oh, si enemy state-nya ini nggak keambil ya. Di sini. Ah, ada yang lupa. Coba enemy state-nya mana? Hai enemy. Share. Ya, string ininya belum. Private string animal name. Wih, kenapa bahasa Korea? Dan kita di sini masuk lagi yang namanya mana ya di sini ya? Ini string name. Nah, kita panggil ini. Kemudian di bagian ini kita bakal panggil constructor method ini dari si enemy state harusnya. Si enemy state. Nah, salah. Ini dia harusnya. Nah, dari sini kita bisa override, update, ya, override, that. Misalnya, jadi di sini, oh ini salah berarti ya, code-nya ada yang salah. Enemy state, ya dari enemy state itu, bukan entity salah. Astagfirullah. Kita bisa yang namanya tuh enemy dot set. Kita belum ada ini ya. Kita belum ngeset si ini ya. Stat di entity dia ada ya. Oke, di sini. Protected entity. Sini. Ini bakal salah lagi entity-entity. Jadi di sini kita bisa masuk enemy dot set. Nggak bisa ya. Entity dot set velocity kan enemy. Di enemy dot move speed dikali dengan enemy facing gear dot enemy. Nggak ada entity. Enemy kita dari enemy state ya. No, dari goblin. Yup, salah. Ini bukan enemy goblin coy. Dari si entity aja harusnya. Nggak perlu yang ini. Nggak perlu yang ini juga. Speed nggak ada kah entity? Ya belum, sabar. Dot facing gear
koma rp dot linear velocity.y. Nah, di sini karena belum ada RB, jadi kita di entity ini, dynamic state ini kita bisa yang namanya, ya, kita panggil lagi protected rigid body 2D RB. Di sini. This RB. Panggil nggak? Nggak ya, belum. Kita belum update ini. Nice, udah update. Nah, lantas kita akan masuk ke ini. Masih di sini kah? Jadi best update. If entity.wall is wall, belum ada. Kita ambil dulu dari sini is wall. Ini dia boolean if wall. No. Ini ke bagian ini udah diambil belum di entity ini. Oke, kalau kita bikin sendiri jadi pusing. Ini belum ke cek. Pusing gini, kalau yang tadi enggak jelasinnya. Apakah kita pakai contoh aja? Ternyata kalau nggak di hari awal pusing juga. Ntar kita coba lihat dulu. Kita implement dulu dari si player ke enemy. Apakah bisa juga? Coba state player, state machine. Ini kita ada yang namanya di sini, you can use ini update entity state. Dia tuh ada input RBWZ. Udah. Apa yang gue bikin bingung ya? Paling kita bisa ubah di bagian si ini harusnya enemy. Ada enemy harusnya. Benar juga, gak ada enemy di sini. Adanya entity, sedangkan entity isinya sih ini aja sederhana, nggak sebanyak ini. Ya, nggak sebanyak ini entity tuh. Pusing. Mungkin kita pakai contoh ini aja teman-teman. Karena pusing juga kalau kita nggak sediain dari awal. Karena kita langsung ke state-nya si Goblin, ternyata lebih susah yang dari saya kira. Kalau yang dari awal misalkan bikin player terlebih dahulu, mungkin itu lebih gampang dibacanya. Kayak yang di sini, ternyata entity tuh untuk state-nya tuh hanya sedikit, nggak perlu yang kayak gimana-gimana, nggak sebanyak ini. Ini udah salah sebenarnya nih teman-teman. Ini harusnya nggak sepanjang ini. Dia tuh ngambil bukan dari enemy state harusnya, dari entity sini. Lihat mana. Yang ini entity state, kalau grounded-nya kalau dari sini entity state juga, karena yang diambil tuh sedikit dari entity state ini. Kayak kita cuman butuh konstruktor aja sih sebenarnya di entity state ini. Jadi kenapa saya salah? Ya itu salah juga. Misalkan kita juga bisa pakai yang ini, sebagai contoh. Ini terlalu berantakan jadinya teman-teman. Set machine ini belum bisa ke refactor ternyata. Di bagian ini sama ini dan ini mana? Ini tuh harusnya nggak sepanjang ini.
Dia cuman sebagai si konstruktor aja, jadi abstract class. Nah, ini abstract class, kemudian ini kita nggak dulu, dan juga ntar dulu. Dan ini juga sebenarnya ntar dulu, jadinya bakal salah konstruknya. Kalau di contoh yang ini, kita bakal manggil yang si namanya player. Di player ada apa aja? Di player ini kita ada yang namanya public animator, jadi kita bisa nge-get dia, tapi dia kita nggak bisa set. Misalkan, sebagai contoh yang ada aja nih teman-teman, kayaknya udah terlalu pusing otak saya kalau pakai yang tadi udah terlalu berantakan. Sebagai contoh nih teman-teman, kita misalkan di sini udah nge-get ini, tapi kita nggak bisa setnya itu. Sebagai contoh gimana ya? Setnya tuh kita lihat dulu di sini definitionnya. Dia tuh selain di sini ada yang di nah, jadi kalau ini kan getnya true ya, ngesetnya. Oh, kalau misalkan kita setnya is moving, it's ya dia nggak bisa convert karena harusnya di bagian ini sebagai ininya. Kalau kita contoh pakai yang ini teman-teman, nggak tahu yang ini udah pusing juga ngelihatnya. Kalau yang ini karena masih fresh mungkin, saya baru belajar lagi, masih ingat. Jadinya kalau kita misalkan ngeset yang ini, next tebak deh. Ini kita masuknya is idle, tapi kenapa kita nggak panggil is idle ini? Karena kita sudah ngeset namanya di bagian ini. Bagian ini teman-teman. String animal boolean, apa yang kita punya. Nanti kita tinggal ngeset aja yang ada di sini. Ini dia yang set animation animatornya kita. Jadi misalkan kalau idle state, kita new player idle state, this machine idle state is idle. Berarti kalau kita gunakan yang ini, kita langsung cara manggilnya tuh nggak kayak nge-set up lagi kayak gini teman-teman. Anim.set ball.animal boolean, name-nya apa, habis itu kondisinya true. Sedangkan kalau kita exit berarti false kan teman-teman. Jadi ketika state berganti, maka metode ini akan enter. Nah, sedangkan kalau state kita berganti lagi misalkan ya teman-teman, maka akan masuk ke metode exit. Dia akan keluar dari sebelumnya. Jadi sebagai contoh, kita ada di bagian ini. Kita nge-change state itu, kita berarti nge-reference ke ini ada di set machine ini. Yang manajernya ini teman-teman. Sebagai manajernya tuh ada di sini. Jadi kita nge-change state. Awalnya berarti kan kita di idle state inisialisasinya itu ini. Initialize berarti sebagai string state-nya itu kita masih awal-awal di bagian idle teman-teman. Kita masuk ke initialize ke idle. Nah, kemudian kita pindah dong, berarti dari sini kita udah pindah. Udah kita pindah ke player state move. Berarti kalau di manager ya, kita keluar dari si idle. Kita buat current state-nya apa nih? State-nya sama dengan state. Misalkan kita state yang ada di idle, move state. Berarti kita bakal masuk ke dari sini, dia bakal enter ke move state ini teman-teman. Move state, dia berarti apa? Ngapain? Berarti move state itu is moving. Jadi secara nggak langsung kita akan berjalan. Contohnya berarti seperti ini. Berarti kan ini kita inputannya diem teman-teman. Masih sama dengan 0. Kalau di state ini, di state move state ini, berarti if player input x.x-nya itu sama dengan 0, berarti si state-nya itu kita pindah ke state idle. Kita belum ada inputan. Ketika kita udah ada inputan, change state-nya ini, kita bakal pindah dari sini, bakal masuk ke movement ini.
Nah, dari situ kita masuk ke player set, player movement speed. Ini dapatnya dari movement inputannya itu dikali 5 dan juga RB velocity-nya .y itu bakal berganti value nantinya, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan inputannya D, berarti dia akan otomatis berjalan. Sedangkan kalau kita A, dia bakal jalan ke kiri. Itu juga dipengaruhi dengan yang namanya bukan entity set. Kita ada yang di player.cs ini yang namanya handle flip dan juga flip, teman-teman. Nah, berbanding terbalik dengan yang kita punya, di sini kita menggunakan yang namanya rotate aja, teman-teman. Jadi ke komponen yang kita punya ini, kita ngeakses yang namanya, kita bisa draw di sini nggak sih? Draw. Oh, nggak bisa ya. Di bagian ini, teman-teman, rotation ini. Jadi kita nge-get komponen transform, berarti ke komponen ini transform dot rotate. Jadi 0, 180 sama 0. Kalau misalkan kita ke handle flip ini, kita lihat handle flipnya, teman-teman. Jadi float parameternya itu x velocity. Jadi dia cuma bisa gerak kanan kiri aja parameternya. Cuman ya 0, habis itu ubah lagi ke 180. Kayak gitu aja, teman-teman, perpindahannya. Nah, di sini kalau if x velocity lebih dari 0, berarti ke mana? Ke arah, oke. Oke, ke arah kanan. Berarti kalau dia misalkan 0 atau juga lebih dari 0 dan juga facing-nya salah atau false, dia bakal otomatis di sini flip-nya kemana, teman-teman? Ini masih ke arah kanan, sedangkan yang terbalik ini dia bakal ke kiri, ke flip, teman-teman. Pokoknya kanan kiri, 0 dan 1, teman-teman. Min 1 dan 1. Sorry, bukan 0 dan 1. Nah, kemudian dari player yang kita punya, nah sedangkan kalau yang kita punya di sini kan masih playernya, jangan goblin deh. Ternyata kalau pakai yang itu ribet juga. Nah, di sini yang kita punya kan ada yang namanya ground checker. Di sini kita langsung menggunakan yang namanya apa nih? Bingung juga bacanya jadinya. Mana? Oh, di sini kita pakai yang namanya public transform ground check. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang di player yang saya punya ini, kita cuma pakai yang namanya private float ground check distance. Perbandingannya berbeda, teman-teman. Di bagian ini, kita bisa langsung gunain aja di bagian ini. Nih, kita lihat, teman-teman. Ini ada yang namanya raycast. Raycast tuh kayak laser, tembakan laser gitu, teman-teman. Jadi kalau di mata kita tuh nggak kelihatan. Kalau di dalam scene ini tuh nggak kelihatan. Sedangkan di game, kebalik. Di game ini kita nggak terlihat di mata kita. Sedangkan di sini ini kita bisa ngelihat. Nah, di sini karena saya menggunakan yang namanya masih warna dasar, jadi raycast-nya itu on gizmos draw line, transform position dot plus new vector 3 0 dan juga min ground distance. Jadi secara nggak langsung di sini mana ya, di bagian mana ini. Jadi dia cuma bisa naik turun karena x-nya itu 0, y-nya itu kita kasih minus ground distance, dia bisa kanan kirinya nggak bisa, jadi cuma bisa atas bawah. Itu aja intinya, teman-teman. Kemudian di sini juga kita ada perbandingan lagi. Ini masih banyak banget, teman-teman. Apalagi what is ground pasti sama. Layarnya pasti kita menggunakan layer yang sama. Di sini layer ground untuk deteksinya, layer ground juga sama. Nah, untuk bodinya sendiri, di rigid bodinya itu pasti berbeda. Ini harusnya continuous, dia ini interpolate, itu aja sih sebenarnya yang berbeda. Kemudian untuk kode apa lagi? Jump state. Jump state kita sangat berbanding kebalik dengan yang ada. Kita coba ini.
yang saya lihat-lihat tuh jadi saya pusing juga sebenarnya. Nah, di sini lihat di sini. If input get key down, key code itu space. Jadi ada jump buffer, kemudian jump buffer counter, jump count ini. Terus itu execution-nya ada di sebelah sini. rb.velocity, ini rb ini makanya jump force. Nah, sedangkan ini sebenarnya kalau saya tinggalin misalkan, saya tinggalin aja seminggu, pasti udah bingung lagi teman-teman. Berbanding kebalik dengan yang ada di bagian ini. Jump state kita berarti di sini. Ketika kita ada yang namanya grounded state, nah ini if input player jump was pressed, nah dan juga ada perbandingan lagi teman-teman, satu perbandingan lagi. Di sini kalau saya menggunakan movementnya itu horizontal, inputannya. Nah, sedangkan kalau yang di sini saya menggunakan inputannya itu ini, input player perform. Saya mencoba menggunakan inputan terbaru dari Unity. Di sini lagi mempelajari input sistem terbarunya. Jadi di sini kita bisa lihat ada SIM-nya di sini. Ada keyboard and mouse dan action maps-nya itu untuk player. Dan juga di bagian action ini kita ada yang namanya movement dan jump. Kalau movement kita makanya value controlnya vector 2. Nah, sedangkan kalau kita di sini makanya kita gunain yang ada di inputan di project manager sini, project setting ini teman-teman. Kita menggunakan input manager ini. Bukan input package yang ini. Berbeda. Kita menggunakan dua hal yang berbeda. Jadinya. Karena Unity sudah jadi lebih baik, karena saya juga masih pusing dengan yang ini. Sebenarnya untuk FSM itu. Tapi secara inti, kita nggak akan sepanjang ini teman-teman. Ini bakal bingung banget. 200 line code. Sedangkan yang ini kita cuma menggunakan 100. Notabene-nya 100. Abis dari 100 ini kita bisa masuk ke mana aja. Kita bisa mengambil state yang ada di idle state. Kalau kita masuk lagi. Kemudian dari move state kita bisa lagi panggil juga si playernya. Kemudian dari grounded juga kita bisa sama. Kita masuk ke player sini. Kalau kita bisa lihat nge-reference-nya ke go to definition. Dia ada di player CS teman-teman. Nggak ada yang di satu file aja itu sebenarnya sih. Kemudian dari jump state ini kita juga sama. Ini ada di definition player.cs. Sama dengan halnya false state dan juga ired state. Tapi kalau ired state itu kita di sini ada nggak? Ya harusnya sih ada. Oh nggak ada. Jadi ired state kita ngambil ke entity state. Grounded juga sama ke entity state. Di sini. Itu mungkin untuk perbedaannya teman-teman. Tapi untuk demonstrasinya mungkin agak kurang. Ya, sangat kurang. Jadinya saya masih bingung sebenarnya di sini. Agak bingung karena yang saya tulis sendiri juga udah lama, untuk yang ini baru saya pelajari lagi. Jadi untuk membaca untuk code-nya itu lebih gampang yang ini sih sebenarnya teman-teman. Dibanding yang ini. Oke, nanti saya coba pelajarin lagi untuk minggu depan. Kan kita ada implementasi health bar juga untuk player dan juga enemy-nya. Oke, nanti saya coba perbaiki di sebelah sini. Dan juga untuk health bar-nya saya siapkan. Mungkin itu aja, teman-teman. Aduh, agak kurangnya menarik jadinya yang sekarang. Karena saya gagal untuk demonstrasinya. Oke, teman-teman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dan juga di sini, selagi teman-teman ingin bertanya, mungkin saya mencoba mengingatkan kembali untuk teman-teman. Di sini teman-teman bisa belajar dari bisa.ai. Di sini kita banyak kelas di dalamnya. Ada yang kelas gratis, ada yang kelas master, ada juga kelas master kelas plus sertifikasi internasional, dan juga master kelas plus sertifikasi BNSP nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau belajar selain game, di sini juga banyak, seperti ada dasar-dasar Python,
ada yang namanya basic Excel, data science, AI, cloud computing, kemudian machine learning, itu juga bisa teman-teman. Kita bisa akses secara gratis di Bisa AI. Nah, di sini kalau teman-teman mengakses yang masterclass, di sini tuh udah persiapan yang sertifikasi juga. Kita belajar di sini udah mastering di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita masuk yang ini, di sini juga udah ada kelasnya juga teman-teman. Kayak misalkan kita master class, ikutnya data engineering. Nah, kita juga udah mendapatkan sertifikasi BNSP langsung di sini teman-teman. Kita langsung mendapatkannya. Dan levelnya itu langsung level 7 yang dimana tuh udah tingkat profesional. Mungkin kemudian dari masterclass juga misalkan sama aja. Di sini ada yang namanya Gen IBIS untuk class certification-nya dan juga yang lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, kebanyakan kurangnya banget di sini teman-teman. Mungkin saya izin untuk meminta dokumentasi untuk sesi pertemuan terakhir ini teman-teman. Diharapkan untuk on cam terlebih dahulu untuk penutupannya. Mohon maaf ya Pak untuk pertemuan kali ini demonstrasinya agak-agak kacau karena sebelumnya kan kita belum langsung menggunakan FSM, jadi saya agak bingung untuk penggunaan di enemy-nya. Oke, mungkin kita langsung bisa sesi dokumentasinya 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini teman-teman semuanya. Mungkin sampai jumpa untuk minggu depan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dadah teman-teman. Terima kasih banyak Bapak.